Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Kita bersyukur dengan perkataan kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang penuh dengan kesyukuran dan kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh dengan kesabaran. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah menurunkan satu surat kepada kita yang surat itu tidak pernah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan ada beberapa surat, tapi ini ada surat yang agung yang sering kita baca bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tipikal dari kitab Taurat itu suratnya panjang-panjang. At-tiwal, panjang-panjang. Tipikal dari Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu disebut dengan al-mi'in. Al-mi'in. Ayatnya sekitar 100 ayat. Sedangkan inti dari semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab Zabur, itu semuanya diintisarikan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak nama. Masyarakat Arab ketika ada satu benda yang ia cintai, itu biasanya namanya banyak. Contoh misalnya pedang. Pedang itu, kata-kata pedang itu, kalau kita pedang selesai. Di Arab kata pedang itu ada 70 kosakata. Atau kata-kata singa, itu banyak kosakatanya. Nah, nama dari surat Al-Fatihah ini juga banyak. Ada yang menyebutkan nama dari surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Asy-Syafiyah, As-Sab'ul Mathani, dan banyak nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah itu bisa dilihat dari banyak sudut, banyak cara pandang. Di antaranya adalah bahwa dari seluruh penyakit hati yang ada di dunia ini, itu inti dari penyakit hati itu 3. Inti dari penyakit hati itu 3. Penyakit hati itu riya, sum'ah, kemudian penyakit hati itu sombong dan sebagainya.
Itu inti dari penyakit hati itu 3. Ya, jadi kalau misalnya para dokter ini, itu kan mereka punya analisa bahwa penyakit-penyakit besar itu ini. Kalau ini selesai, insya Allah semuanya kita juga sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam penyakit hati, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa inti penyakit hati itu 3. Yang pertama adalah riya dan pasangannya sum'ah. Riya artinya adalah seseorang melaksanakan ibadah untuk dilihat oleh orang lain. Sum'ah, seseorang mengerjakan ibadah supaya ibadahnya itu didengarkan oleh orang lain. Itu mereka adalah syaqiqan. Mereka adalah 2 saudara kembar, riya dan sum'ah. Itu penyakit hati yang berbahaya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa riya itu adalah dosa kecil yang halusnya lebih halus dibandingkan dengan semut yang kecil berwarna hitam yang berjalan di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama riya. Yang kedua adalah sombong. Sombong ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena dari sombong ini nanti muncul banyak penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu kita melihat bahwa iblis adalah makhluk yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kesombongan iblis untuk pertama kali membuat logika yang palsu atau logika yang tidak masuk akal. Dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia, yaitu Nabi Adam, dari tanah. Pertanyaannya, apa hebatnya api dibandingkan dengan tanah? Mana lebih banyak manfaatnya antara api dengan tanah? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Ya, tidak ada kelebihan api di atas tanah. Ya, semuanya ada manfaat dan semuanya ada mudarat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, penyakit hati itu adalah ad-dhalal. Ad-dhalal itu artinya tersesat. Seseorang tersesat kenapa? Karena tidak ada ilmu. Tersesat karena tidak ada ilmu. Persis seperti orang yang datang dari daerah, datang ke Banda Aceh, nggak tahu peta Banda Aceh, tersesat. Maunya ke Darussalam tapi belok ke Ulekaring dan sebagainya. Nah, dari situ jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah itu mengobati 3 penyakit itu. Yang pertama adalah penyakit riya dan sum'ah. Yang kedua adalah penyakit sombong, dan yang ketiga adalah penyakit kesesatan. Yang asasnya itu adalah karena tidak ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Al-Fatihah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menyembuhkan 2 penyakit. Yang pertama adalah penyakit riya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Kami tidak beribadah kecuali hanya ingin dilihat olehmu ya Allah. Kami beribadah, kami sholat subuh, kami baca Al-Quran, kami sedekah, kami tersenyum, kami menyambung tali silaturahim bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan untuk bisa diliput oleh media, bukan. Tapi kami beribadah hanya karenamu ya Allah. Karena apa? Karena ketika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Iyyaka na'budu itu bisa mengobati penyakit riya dan sum'ah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, itu dapat mengobati penyakit sombong. Karena sombong itu dasarnya adalah bahwa kita sudah kaya kok, kita sudah punya uang,
kita sudah punya kekuasaan, kita sudah punya harta tahta dan sebagainya. Jadi tidak minta lagi tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kaya antara Anda dan Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman tetap meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kaya, di Anda atau Zulkarnain, raja yang adil? Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mendengarkan rintihan-rintihan doa dari Zulkarnain, raja yang menguasai dari timur sampai ke barat. Kemudian yang selanjutnya, dan ini yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penyakit ad-dhalal, penyakit sesat, tersesat karena tidak ada ilmu. Obatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Ya, ini adalah permintaan kita semuanya. Orang pasti akan bertanya, kenapa umat Islam selalu meminta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bukan berada dalam hidayah? Kita sekarang berada di dalam hidayah. Tapi tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada satupun yang bisa memastikan itu. Namun kita bisa berusaha. Di antara usaha kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan tertipu. Kita bisa sholat sekarang, kita bisa ngaji, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, kita bisa bersilaturahim. Itu semuanya bukan karena kehebatan kita, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Karena apa? Orang-orang yang beriman tentunya pingin lebih menjadi orang yang beriman. Orang kaya, hartanya banyak, tapi dia terus mencari untuk lebih kaya. Begitu juga orang yang beriman. Orang beriman sudah beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi terus mencari, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kepadanya jalan kebenaran dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga dengan kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk bahwa 3 penyakit besar, 3 penyakit hati yang terbesar itu bisa semuanya diobati di dalam surat Al-Fatihah. Penyakit sombong diobati dengan iyyaka nasta'in, kepadamulah kami meminta pertolongan. Penyakit riya diobati dengan iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Dan penyakit kesesatan itu insyaallah bisa diobati dengan doa kita. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan kajian pada subuh ini bermanfaat dan mudah-mudahan subuh kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.